Otoritas Jasa Keuangan atau OJK per Agustus 2023 ini memberikan sanksi kepada 34 penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online. Ya, nah 34 pinjaman online ini melakukan pelanggaran terhadap peraturan OJK yang berlaku. Ya, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan mengatakan total ada 36 pengenaan sanksi peringatan tertulis. Sanksi tersebut berupa satu teguran tertulis dan 10 sanksi denda. Kemudian masih terdapat 26 fintech peer-to-peer lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum. OJK sudah menetapkan aturan fintech peer-to-peer lending harus memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar 2,5 miliar. Hal ini sudah berlaku mulai dari tanggal 4 Juli 2023. Ya. Selain itu, OJK juga akan terus memantau fintech peer-to-peer lending yang memiliki TWP 90 di atas 5%. Jika tak sesuai ketentuan dan melanggar, maka kemungkinan aplikasi pinjol tersebut ditutup. Nah, jadi 34 pinjol ini bukan disomasi lagi, tapi sudah diberikan denda oleh OJK. Ya, yang paling terparahnya akan ditutup. Nah, gitu ya. Apakah Anda mau mendukung OJK untuk menutup semua pinjol-pinjol di Indonesia? Maka gagal bayarlah. Ya, kenapa gerakan gagal bayar nasional itu bisa mempercepat OJK untuk menutup semua pinjol? Ya karena pinjol-pinjol ini pastinya akan rugi. Ya, mereka tidak memiliki uang lagi untuk memenuhi aturan OJK tersebut. Oke, nanti jadi ke depannya pinjol ini akan semakin sedikit. Ya, pinjol ini akan semakin sedikit karena seleksi setor modal tersebut. Ya, yang bisa setor modal lanjut, yang nggak bisa setor modal ke OJK gulung tikar. Memang butuh waktu bertahun-tahun untuk menumbangkan para pinjol-pinjol ini, tapi sangat worth it sekali kita tunggu ya dan kita juga menjadi bagian dari yang menumbangkan kejahatan-kejahatan finansial dari pinjaman online ini. Oke, beruntunglah Anda yang sampai saat ini masih sehat walafiat sudah bisa melewati fase-fase ketakutan tersebut. Ya, Anda itu sangat beruntung sekali. Oke, nah selagi kita menunggu pinjol-pinjol ini ditutup, ya ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah jangan pernah percaya lagi dengan surat-surat somasi dari pinjol, ya. Jangan pernah percaya juga surat-surat sidang-sidang dari pinjol itu. Ya, jangan pernah percaya lagi, oke? Itu semua hanyalah upaya DC dari pinjol untuk menakut-nakuti Anda saja, agar Anda segera kembali menjadi budak pinjol. Ya, surat somasi, surat persidangan itu dikirimkan oleh DC pinjol yang belum mandi itu agar Anda tetap jadi orang yang penurut seperti kambing. Ya, kalau Anda sampai berubah jadi singa seperti logonya Raja Galbay, bisa bangkrut pinjol-pinjol itu dan DC nggak suka kalau Anda menjadi singa. Ya, DC hanya suka Anda menjadi kambing yang mudah ditakut-takuti. Ya, Anda harus menjadi penurut, mudah ditakut-takuti, budak. Ya, jadi mulai dari sekarang, jangan pernah lagi percaya surat-surat somasi dari pinjol. Itu semua hanyalah bullshit-an dari DC-DC belaka. Ya hanya untuk mendikte Anda. Ya, pikiran Anda ditutupi oleh ketakutan, kecemasan, ya kepanikan ya sehingga Anda akan melakukan apapun untuk segera menyelesaikan ya pergalbaian ini. Ya, yang putus asa akan mengakhiri hidupnya. Oke, ada juga yang sampai menjual hartanya. Ya, itu jangan sampai. Jadi jangan pernah lagi percaya surat-surat somasi dari pinjol. Jangan pernah percaya surat sidang-sidang dari pinjol. Kalau Anda masih percaya berarti Anda adalah kambing. Ya, apakah Anda mau dibodoh-bodohi oleh DC? Ya, apakah Anda mau disebut kambing oleh DC itu? Jangan pernah mau. Oke ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, latih diri Anda untuk tetap sabar dan tenang jika nanti kemungkinan ada DC lapangan yang datang. Gitu ya. Anda harus melatih diri Anda. Oke, Anda bisa ngomong depan cermin, ya, praktis gitu ya, praktek gitu ya. Buat skenario yang bikin DC lapangan pinjol ini akan kewalahan menagih Anda. Gitu, nggak apa-apa ya, latihan dulu gitu. Saya karena ini gitu. Nggak apa-apa, itu perlu dilakukan agar Anda nanti ketika didatangi DC lapangan ini susah untuk menekan Anda karena Anda sudah menskenariokan gitu ya. Tapi ya ada yang lebih praktis lagi. Ada yang lebih praktis lagi daripada itu. Jangan pernah ditemui.
ya. Jangan pernah menemui DC lapangan. Buatlah DC lapangan itu merasa sia-sia jika dikunjungi karena selalu tidak ada, ya. Boros bensin doang gitu ya. Udah mah jauh, ya di pelosok misalkan Andanya selalu nggak ada, gitu ya. Itu seperti itu. Oke, banyak teori cara menghadapi DC lapangan, yang inilah, yang itulah, yang inilah, yang itulah. Tapi menurut saya, ya sekarang ini yang paling ampuh adalah dengan tidak menemui DC lapangan itu. Ya, ngapain kita nemui DC lapangan? Apa hasil dari menemui DC lapangan tersebut? Ya, mau tahu kabar kita, kenapa kita nggak bisa bayar, ya kan? Semua orang juga tahu nggak bisa bayar hutang di pinjol itu ya karena nggak ada uangnya. Jadi ngapain gitu ya, DC pinjol ke rumah kita gitu, terus kitanya nemuin gitu kan. Mau tahu kabar, ya kan? Ya semua orang pun tahu kita itu nggak bisa bayar di pinjol karena nggak ada uangnya. Ya jadi tidak ada hasilnya. Gitu loh ya, menemui DC lapangan, ngobrol dengan DC lapangan, ngapain gitu. Pinjol itu bukan leasing yang ada jaminan BPKB-nya. Pinjol bukan bank yang ada jaminan sertifikat rumahnya, ya. Jadi kalau nggak ada jaminannya, ngapain ketemu sama DC, ya. Itu. Jadi sudah pernah saya katakan juga, DC pinjol itu hanyalah alat untuk menakut-nakuti masyarakat Indonesia saja. Ya, makanya dari dulu sampai sekarang yang jadi senjatanya pinjol dalam penagihan adalah tim lapangan kami akan segera ke lokasi Anda. Siapkan materai, siapkan atau lapor RT RW agar kondusif. Dari dulu seperti itu penagihannya, ya. Jadi DC lapangan itu hanyalah alat, ya. DC lapangan pinjol itu nggak berguna, tapi tetap ada hanya untuk menakut-nakuti nasabah atau masyarakat Indonesia saja. Ya kita jangan takut. Ya, jangan juga pernah ditemui, oke? Nah, kita masuk yang ketiga, buang jauh-jauh pikiran negatif Anda tentang gagal bayar di pinjol. Biasanya nasabah yang gagal bayar di pinjol akan overthinking tentang nasib dirinya di masa depan, ya. Nah, itu perlu di-stop, itu perlu dihentikan, overthinking itu, ya. Jangan pernah dilebih-lebihkan lagi, oke? Statement dari OJK resmi menyatakan jika Anda gagal bayar di pinjol, resiko terberatnya adalah Anda dimasukkan ke daftar hitam BI Checking atau slik OJK. Tidak ada yang namanya dipidana karena sudah ada UU Hak Asasi Manusianya ya, pasal 19 ayat 2 itu. Oke, Anda boleh googling pasal 19 ayat 2 ya. Jadi hilangkanlah overthinking Anda dengan cara Anda bekerja ya, Anda liburan ya, Anda melakukan hobi Anda gitu ya, menjalani hidup seperti biasa lagi ya. Hapus aplikasi pinjolnya, kalau bisa ganti nomor WA, ganti nomor telepon Anda, hapus email Anda, ganti Facebook Anda, Instagram Anda. Seperti itu ya, pokoknya lupakan saja pinjol itu. Ya, jalani hidup Anda seperti dulu kala, gitu ya. Nah, semoga pinjol-pinjol di Indonesia ini cepat ditutup atau dihilangkan, gitu ya, karena sudah banyak memakan korban ya, sampai-sampai ada korban yang mengakhiri hidupnya, gitu ya. Oke, nah semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Selagi kita menunggu pinjol-pinjol ini ditutup ya, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah jangan pernah percaya lagi dengan surat-surat somasi dari pinjol, ya. Jangan pernah percaya juga surat-surat sidang-sidang dari pinjol itu. Ya, jangan pernah percaya lagi, oke? Itu semua hanyalah upaya DC dari pinjol untuk menakut-nakuti Anda saja, agar Anda segera kembali menjadi budak pinjol. Ya, surat somasi, surat persidangan itu dikirimkan oleh DC pinjol yang belum mandi itu agar Anda tetap jadi orang yang penurut seperti kambing. Ya, kalau Anda sampai berubah jadi singa seperti logonya Raja Galbay, bisa bangkrut pinjol-pinjol itu dan DC nggak suka kalau Anda menjadi singa. Ya, DC hanya suka Anda menjadi kambing yang mudah ditakut-takuti. Ya, Anda harus menjadi penurut, mudah ditakut-takuti, budak. Ya, jadi mulai dari sekarang, jangan pernah lagi percaya surat-surat somasi dari pinjol. Itu semua hanyalah bullshit-an dari DC-DC belaka. Ya, hanya untuk mendikte Anda. Ya, pikiran Anda ditutupi oleh ketakutan, kecemasan, ya kepanikan ya, sehingga Anda akan melakukan apapun untuk segera menyelesaikan ya pergalbaian ini. Ya, yang putus asa akan mengakhiri hidupnya.